Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 PKN. Saya sendiri Ardi Sakirul Kalbi. Saya Muhammad Torik Akbar Fauzi. Saya Dusi Salvarenza. Saya Farhana Zabila. Saya Iza Ulil Akram. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang rasisme, di mana kita hidup di Indonesia yang sangat beragam dari ras, suku, dan budaya. Hal itu akan menimbulkan banyak kemungkinan terjadinya rasisme. Dan hal ini berkaitan dengan materi kita, yaitu kewajiban dan hak negara. Rasisme adalah kepercayaan, keyakinan, atau doktrin yang memandang bahwa beberapa ras atau kelompok etnis dianggap lebih unggul atau lebih rendah dari ras atau kelompok etnis lainnya. Rasisme mencakup keyakinan bahwa satu ras memiliki hak keistimewaan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh ras lainnya. Pada dasarnya, rasisme melibatkan diskriminasi, penindasan, atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau asal etnis mereka. Nah, rasisme ini merupakan masalah sosial yang serius dan merugikan karena melanggar hak asasi manusia, menghambat perkembangan individu, dan merusak hubungan antar individu dan antar kelompok. Upaya untuk melawan rasisme melibatkan kesadaran, pendidikan, dan tindakan kolektif untuk mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman manusia. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab rasisme yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah keputusan kebijakan pemerintah. Umumnya, penyebab rasisme yang paling sering terjadi di Indonesia ini adalah karena keputusan kebijakan pemerintah. Karena hal tersebut dipengaruhi oleh keotoriteran dari pemimpin dalam pemerintah. Lalu yang kedua, ada budaya serta adat istiadat. Budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia ini sangat beraneka ragam. Dan tentunya setiap pelosok daerah itu memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi pikiran, pemahaman, serta perasaan antar golongan. Rasisme muncul karena setiap suku, ras, atau agama mereka merasa dirinya lebih kuat atau lebih baik daripada yang lainnya. Hal tersebut bakal menyebabkan rasisme karena mereka saling tidak ingin mengalah mana yang lebih baik, rasnya atau agamanya atau sukunya. Kemudian yang ketiga, ada munculnya rasa tidak aman. Penyebab rasisme adalah rasa insecure dan hilangnya identitas. Ketika merasa tidak punya identitas, Anda akan mencari kelompok yang mempunyai kesamaan dengan diri Anda. Kesamaan tersebut bisa berupa ras, warna kulit, suku, dan lain-lain. Berada dalam kelompok berisi orang-orang yang mirip dengan Anda dapat memberikan rasa aman, dan Anda tidak lagi merasa kesepian tanpa identitas. Sebaliknya, Anda merasa lebih lengkap dan memiliki tempat dalam masyarakat. Kemudian yang keempat adalah stereotip dari masyarakat. Nah, stereotip ini adalah pemahaman mengenai suatu kegiatan. Misalnya orang Batak itu wataknya selalu keras, atau orang Sunda wataknya pemalas, atau orang Cina wataknya pelit. Nah, hal tersebut bakal menyebabkan rasisme karena stereotip dari masyarakat sekitar. Baik, di sini saya telah bersama salah satu teman saya yang telah bersedia untuk dijadikan narasumber dalam wawancara mengenai rasisme yang tentunya memiliki korelasi dengan hak asasi manusia yang tergabung di dalam satu bab di dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Nanda Berdiansyah. Di sini saya akan menanyai teman saya ini mengenai pengalaman pribadinya yang menyinggung mengenai rasisme. Untuk Mas Nanda sendiri, pernahkah mendapatkan tindakan rasisme sendiri? Kalau bilang pernah ya pernah ya, apalagi mengenai suku. Kan saya termasuk orang Jawa, jadi suku Jawa itu ya sering dianggap sebagai suku yang terbelakang karena menyukai sesuatu yang lama gitu. Jadi dianggap kurang modern dan dianggap kuno lah. Mungkin contoh situasinya seperti apa, Mas? Kalau situasinya itu biasanya saya kan dulu bersekolah di luar pulau, jadi
kalau ngomong dengan logat Jawa kan kelihatan kan. Jadi sering dipanggil Jawa kesini gitu, biasanya dipanggil begitu. Nah, ada nggak cara dari Mas Nanda sendiri untuk mengatasi tindakan rasisme tersebut? Kalau kita untuk menyuruh orang untuk tidak mengolok kita, itu sepertinya sulit ya. Jadi saya lebih ke enjoy aja, untuk tidak sakit hati, kan sakit hati perspektif kan. Jadi saya untuk mencoba untuk tidak sakit hati biar tidak canggung. Ada hal lain mungkin selain dari suku? Warna kulit mungkin ya. Saya kan terlihat kulitnya gelap gitu. Ya, Jadi ya. orang-orang yang memiliki kulit yang lebih terang daripada saya itu sering mengolok-olok gitu, kayak menyindir gitu. Kayak, kulit kamu kok hitam sih? Dan ada nggak dampak dari semua itu semua? Sakit hati jelas, Ya. sakit hati, minder gitu dan sebagainya. Terima kasih Mas Nanda telah mau memberikan sedikit dari cerita di pengalaman hidupnya mengenai tindakan rasisme yang dialami. Sekian wawancara kali ini. Jadi tindakan rasisme memiliki dampak yang serius dan merusak baik bagi individu yang menjadi korban dari rasisme maupun masyarakat secara keseluruhan. Saya akan menyebutkan beberapa dampak yang bisa timbul dari tindakan rasisme. Yang pertama, yaitu kerugian psikologis. Individu yang menjadi korban rasisme sering mengalami kerugian psikologis yang signifikan seperti kecemasan, depresi, rendah diri, dan stres. Yang kedua yaitu pembatasan kesempatan. Rasisme dapat menghalangi individu dari kelompok tertentu untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Yang ketiga yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan rasisme seringkali merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak-hak seperti hak atas kesetaraan, kebebasan dari diskriminasi, dan kebebasan berpendapat dapat terancam oleh tindakan rasisme. Poin yang keempat yaitu penghambatan perkembangan sosial. Rasisme dapat menghambat perkembangan sosial dari suatu negara atau masyarakat. Yang kelima yaitu kekerasan dan konflik. Tentunya, rasisme yang dibiarkan tidak terkendali dapat memicu kekerasan dan konflik antar kelompok. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Untuk mengatasi rasisme yang terjadi di Indonesia ini diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan dari individu itu sendiri. Cara mengatasinya dapat dimulai dari yang utama yakni pendidikan dan kesadaran, di mana lembaga pendidikan, organisasi masyarakat itu harus memperkuat pendidikan tentang keragaman, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya di Indonesia ini. Lalu dari sisi hukum dan legislasi, pemerintah perlu memperkuat hukum dan legislasi yang dimana nanti akan melindungi hak-hak dari setiap individu. Lalu diperlukan juga forum diskusi di mana nanti akan dilakukan pertemuan antar budaya dan program pertukaran budaya yang dapat membantu membangun jembatan komunikasi dan menciptakan sikap saling menghormati. Lalu dari berbagai media juga harus bertanggung jawab dalam rangka melaporkan isu-isu dan juga menghindari stigmatisasi dari kelompok tertentu. Kemudian diperlukan juga pembentukan lembaga penegak anti rasisme di mana nanti akan berperan dalam mengawasi, melaporkan, dan menindaklanjuti pelanggaran dari rasisme ini. Kemudian pemimpin juga harus berperan aktif dalam rangka memberikan teladan yang baik bagi warga negaranya. Perlu diingat bahwa mengatasi rasisme adalah upaya jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi dan kesadaran yang kolektif. Setiap individu juga memiliki peran penting dalam menolak rasisme. Kita sebagai warga negara harus bersikap bijak agar rasisme ini tidak menjadi budaya di Indonesia. Nah, berdasar video tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu kan bahwa rasisme merupakan suatu tindakan yang tidak harus kita lakukan karena dapat memperpecah belahkan kedua pihak, baik seperti suku, ras, budaya, ataupun agama di suatu negara tersebut. Seperti halnya suku Papua yang sering diejek karena hitam, suku ras Cina yang dibilang sipit, terus agama Kristen atau Katolik yang dibilang minoritas di Indonesia. Oleh karenanya kita harus lebih menghargai teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia dengan keanekaragaman suku, budaya, dan bangsa yang ada di sini. Sekian
video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video yang kami sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menghargai antar sesama, baik itu ras, budaya, dan agama di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.